Anies Baswedan masuk top 3 capres terkuat tahun 2029, teman-teman. Ini luar biasa. Yuk kita simak videonya. Dikit lagi itu Anies terkejar. ALP 02 siap. Anies lagi. 2029 Anies Presiden, Partai Modern siap untuk. Kabar baik buat pendukung Anies. Dibuatkan partai nih, Partai Modern buat Anies Presiden 2029. Mantap kali nih, paten kali. Semoga terwujud, benar-benar tercipta partainya ya. Kalau Anies memang sudah bikin ormas dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin jelang pemilu di 2029 Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu. Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan. Ini adalah bekal bagi Anies, sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru, embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini establish, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya, dengan ormas baru ini yang kemudian bertransformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen, atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap. Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya. Ormas ini kemudian secara perlahan dijadikan partai politik kendaraan Anies untuk maju di Pilpres. Atau misalnya dengan ormas baru ini, Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya. Jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana. Dan ini tentu bisa sebagai bergen kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai. Jadi banyak sekali gunanya sebenarnya kalau Anies itu bikin ormas baru. Ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik. Oleh karena itu, at the end misalnya, kalau Anies bisa bikin partai baru dengan ormasnya ini, maka orang akan melihat Anies itu seperti apa nantinya kalau ikut bertanding di Pilpres. Katanya banyak orang yang tidak suka dengan partai politik. Katanya banyak orang yang sangat alergi dengan partai politik. Bahkan kalau kita membaca survei-survei politik, termasuk survei yang sering kita lakukan di parameter politik, orang yang merasa dekat dengan partai politik tertentu, orang yang merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu, itu kurang lebih jumlahnya hanya 20%. Artinya secara umum, rakyat kita itu alergi dengan partai, alergi dengan calon-calon yang diusung oleh partai politik. Kalau dengan begini logikanya, itu ada sekitar 80% masyarakat yang tidak terlampau suka dengan partai politik. Ada ceruk pemilih yang saya kira masih besar, bisa dikapitalisasi oleh Anies sebagai sosok yang betul-betul misalnya dia punya harapan dan kesempatan untuk menang di Pilpres yang akan datang. Inilah yang saya kira sekalipun misalnya ormas Anies ini baru, menjadi partai politik baru peserta pemilu di 2009, orang kan tutup mata di Pilpres. Bukan seberapa banyak dia didukung oleh partai, bukan seberapa panjang dia diusung oleh partai politik, tapi publik melihat dalam kontestasi Pilpres itu adalah figur-figur yang bertanding. Nggak peduli partainya apa, tidak peduli warna ideologinya apa, tidak peduli bagaimana misalnya rekam jejak terkait dengan pembangunan partainya di masa lalu. Orang hanya melihat bagaimana sang calon yang bertanding nantinya di 2029 adalah mereka yang mampu meyakinkan, punya harapan, dan tentu punya penetrasi dan kaki-kaki politik yang cukup kuat di bawah. Itulah yang kemudian membuat kenapa belakangan ini desakan, saran,
Dan harapan supaya Anies segera membentuk ormas baru diletakkan dalam konteks bahwa Anies ini satu, konon disebut sebagai orang yang cukup potensial, jadi syarat untuk menjadi pemimpin nasional sudah terpenuhi, populer dan pintar, sekolahnya bagus, mantan rektor dan kemudian adalah aktivis HMI dan seterusnya dan seterusnya. Anies dinilai punya kekuatan, punya popularitas dan elektabilitas tinggi. Kalau betul ini adanya, sayang kalau kemudian tidak diakomodir oleh Anies melalui satu organisasi, satu ormas baru yang nantinya bisa menjadi partai politik sebagai kendaraan Anies untuk bertanding di pilpres yang masa yang akan datang. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik sekali ya bagaimana belakangan ini keluar survei, teman-teman. Ini survei terkait dengan siapa sih yang berpotensi atau bakal calon presiden tahun 2029 nanti. Ya, ini menarik teman-teman, dan ini juga perlu ya biar kita tahu siapa sih yang masuk dalam bursa Capres Cawapres tahun 2029. Dan menariknya teman-teman ya, tidak kita duga ya bahwa Anies Baswedan akhirnya masuk juga, bahkan tidak tanggung-tanggung. Ini adalah top 3 teman-teman, top 3 Capres Cawapres terkuat tahun 2029. Yang pertama tentu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena memang petahana ya. Nomor 2 ini tidak kaleng-kaleng juga teman-teman, yaitu Pak Purbaya, yang sebenarnya baru 2 bulan ya muncul di permukaan sebagai Menteri Keuangan. Kemudian dia membuat sebuah gebrakan-gebrakan sehingga namanya itu cukup terkenal ya, dengan cepatnya ya selama 2 bulan ini namanya dikenal teman-teman. Dan yang menarik adalah Anies Baswedan masuk ke top 3 ya. Yang ketiga adalah Anies Baswedan teman-teman. Dan ini luar biasa gini. Anies itu bukan dari kalangan tokoh yang menjabat dalam jabatan publik ya. Artinya beliau tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan ya, tapi beliau masuk dalam top 3 tersebut. Pak Prabowo ya memang presiden ya, siapa yang tidak kenal. Kemudian Pak Purbaya, beliau memang Menteri Keuangan yang fenomenal saat ini. Anies Baswedan itu tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan. Artinya beliau yang belum atau tidak ada jabatan di pemerintahan saja itu masuk top 3 teman-teman. Bayangkan bagaimana jika Anies Baswedan itu menjabat. Ini luar biasa teman-teman. Artinya bahwa Anies Baswedan ini benar-benar tokoh yang diminati oleh masyarakat, sehingga namanya masuk dalam top 3 calon presiden 2029 ini. Ya ini luar biasa teman-teman. Apalagi nanti Anies benar-benar membuat partai, ya kemudian partainya itu besar, dan ini adalah kesempatan Anies untuk menunjukkan bahwa ia mampu ya mengalahkan Prabowo teman-teman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Gibran? Nah ini teman-teman, Gibran itu kalau kita melihat untuk capres, ia tidak masuk ya dalam survei karena memang dia digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto. Artinya dia surveinya ada di wakil presiden teman-teman. Sama seperti kemudian ada AHY, kemudian ada KDM dan sebagainya. Kemudian kita berbicara soal Anies Baswedan. Anies Baswedan ini memang fenomenal juga. Ya beliau itu mempunyai rekam jejak yang luar biasa ya. Dan pertanyaannya, jika Anies Baswedan nanti bergabung atau mengambil Pak Purbaya menjadi calon wakilnya nanti teman-teman, ini luar biasa. Ini Prabowo pasti kalah teman-teman. Bagaimana menurut kalian?